Chapter 267 I'm sorry. Tangannya berkedip terus-menerus, dan Zuo Fan segera menempatkan formasi pelindung di sekelilingnya, duduk bersila, menenangkan pikirannya, dan menerobos dengan ketenangan pikiran. Tetapi merasa bahwa pupil kanan terbakar seperti api, lingkaran cahaya keemasan bersinar, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan buru-buru memadatkan jiwa, semuanya pada pupil kanan. Dalam analisis terakhir, tampilan murid Dewa Kongming terkait erat dengan jiwa, jadi setiap terobosan harus menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Dengan cara ini, selama 3 hari berturut-turut, Zuo Fan bermeditasi dengan tenang di rumah sendirian, tanpa diganggu oleh orang lain. Namun, di pagi hari keempat, ketika Zuo Fan membuka pupilnya lagi, dia menghela nafas tanpa daya, ekspresinya sedikit kesepian. Oh, aku masih gagal. Apakah kekuatan jiwaku tidak cukup untuk menembus ke tingkat kedua? Atau ada terlalu banyak pikiran yang mengganggu di hatiku, dan sulit untuk tenang? Matanya menyipit sedikit, dan Zuo Fan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Peluang terobosan seperti itu, tetapi cukup jarang, hanya terbuang 1 kali. Memikirkan kembali kecemasan 4 hari yang lalu, Zuo Fan dengan enggan menggelengkan kepalanya. Mengapa dia gelisah saat itu? Tampaknya keadaan pikiran aku masih perlu dikultivasikan, dan aku tidak dapat diganggu oleh benda asing. Memikirkan hal ini, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam lagi dan menutup matanya. Ketika mereka membukanya lagi, murid-muridnya sudah setenang danau tanpa angin, dan bahkan tidak ada jejak emosi dengan tenang. Perlahan berdiri, Zuo Fan menarik formasi, dengan lembut mendorong pintu dan berjalan keluar. Namun, dia baru saja keluar dari ruangan, tetapi Luo Yunxiang dan yang lainnya sudah menunggu di luar. Begitu dia muncul, dia langsung memeluknya. Tetapi ketika mereka melihat penampilannya, semua orang tiba-tiba mandek, dan tanpa sadar tertegun. Ada apa? Zuo Fan melirik kerumunan, lalu berkata dengan lemah. Saling memandang, Luo Yunxiang mengerang sebentar dan bergumam. Lord Dragon Pavilion mengirim seseorang untuk mengirim surat yang mengatakan bahwa pertempuran terakhir dari 7 keluarga ingin berdiskusi dengan kamu. Tutup selama beberapa hari, jadi. Oke, begitu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zuo Fan sudah menyela dan berbalik ke berjalan di luar. Dia tidak melihat mereka lagi, seolah-olah dia hanya bertindak sendiri. Luo Yunxiang menatap punggungnya dalam-dalam untuk waktu yang lama, memandang Pang Komander dengan sedikit cemas. Komandan Pang, apakah menurutmu dia tampaknya telah berubah lagi? Murid-murid tidak bisa tidak membantu tetapi menyusut. Pang Komander menelan dan bergumam, Stuart Zuo tidak berubah. Tapi itu seperti kembali ke cara kita melihatnya di hutan berkabut 8 tahun yang lalu. Kelopak mata tidak bisa membantu. Tapi melompat, Luo Yunxiang melihat sosok yang agak kesepian itu lagi, dan merasakan sakit di hatinya tanpa alasan. Apakah dia kembali lagi? Jalan iblis, hanya diri sendiri di hati, tidak diganggu oleh benda asing. Namun, Zuo Fan telah melihat terlalu banyak orang, mengalami terlalu banyak hal, dan memasukkan terlalu banyak pikiran yang mengganggu dalam pikirannya selama bertahun-tahun. Yang membuat pikirannya tidak lagi setenang sebelumnya. Dia merasa bahwa karena inilah dia tidak dapat menembus tingkat kedua dari kekuatan supernatural ini. Kongming Sentong, jadi dengan pertimbangan yang cermat. Semua pikiran yang mengganggu ini dihilangkan, termasuk perasaan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Dan hilangkan. Yang kuat, tidak perlu seret yang tidak perlu ini. Menatap ke langit,
Menyaksikan awan putih melayang, mata Zuo Fan diam seperti air yang tenang, bahkan seperti air yang tergenang. Lewat sini, lebih nyaman. Dengan desahan panjang, wajah Zuo Fan tanpa ekspresi, dan dia terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, dia sampai di depan sebuah rumah yang puluhan kali lebih besar dari keluarga Luo mereka. Dan di sana, para eksekutif puncak sudah menunggu di luar pintu. Kakak, niatku untuk membunuh hari itu benar-benar membuka mataku untuk kakak Jiu. Ketika melihatnya datang, Long Jiu langsung tertawa dan menyapanya. Zuo Fan mengangguk tanpa ekspresi, dan dengan samar berkata, "Sudah lama, Saudara Sembilan." Long Jiu tidak menyadari stagnasi, dan dia bingung. Apa yang terjadi dengan saudara ini hari ini? Mengapa dia begitu acuh tak acuh? Suamiku, kamu sangat keren hari itu. Xiao Dan kadang-kadang bergegas, wajah kecilnya memerah. Poster asli peoni membelai dahinya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mencoba untuk mengambil nimfo kecil itu pergi. Zuo Fan meliriknya dengan ringan, dan tiba-tiba cahaya dingin melintas di matanya. Gadis kecil, jangan berteriak, kalau tidak aku akan membuatmu tidak bisa memanggil lagi. Tubuh ninja terus menyusut, Xiao Dan menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenalnya lagi. Meskipun Zuo Fan telah memperingatkannya seperti ini sebelumnya, dia belum pernah melihat niat membunuh yang substansial di matanya seperti sekarang ini. Dia dapat sepenuhnya membayangkan bahwa jika dia berbicara lagi, Zuo Fan akan benar-benar melakukannya tanpa ampun. Melihat muridnya diganggu, tuan rumah Mudan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap, hanya berusaha melindungi kekurangannya, tetapi wajah tegas Zuo Fan meliriknya seketika, dan kamu. Jika kamu tidak, jangan urus muridmu dengan baik, di masa depan, masalah apa yang akan ditimbulkan oleh murid itu dan dilakukan oleh orang lain. Jangan salahkan orang lain karena kejam. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena lalai mengajar. Suara itu selesai, Zuo Fan berjalan ke dalam dan tidak melihatnya lagi. Sekilas, mereka hanya meninggalkan wajah menakutkan dari poster asli peoni dan Master Xiao Dan, serta keringat dingin di dahi mereka. Mereka dapat sepenuhnya merasakan niat membunuh telanjang dalam kata-kata Zuo Fan barusan. Itu jelas bukan lelucon. Apa yang terjadi pada anak ini hari ini, seolah-olah seluruh dunia adalah musuhnya? Ketika aku melihat beberapa orang yang begitu akrab dengan Zuo Fan, mereka semua tercekat untuk mengucapkan sepatah kata pun, dan yang lain bahkan kurang berani menyentuh Zuo Fan. Tubuh Zuo Fan dikelilingi oleh roh-roh jahat, seolah-olah dia adalah seorang raja yang tinggi di atasnya, dan tidak ada orang asing yang boleh mendekatinya, dalam jarak 3 meter dari tubuhnya. Tidak ada yang berani mendekat. Kekuatan menyangkal semua orang ribuan mil jauhnya, biarkan semua orang mengerti bahwa dia hanya ingin pergi sendiri. Zuo Fan hari ini terasa begitu acuh tak acuh. Mencicit. Pintu yang berat didorong terbuka, dan Zuo Fan masuk ke dalamnya. Di sana, 3 pemimpin keluarga sudah duduk di meja bundar besar, dan ketika mereka melihatnya datang, mereka semua tersenyum dan menyapa. Terutama Chu Qingcheng, menatapnya lebih dalam. Dia juga tersenyum dan mengangguk, tetapi dia tidak sengaja melihat Chu Qingcheng, jadi dia duduk. Stuart Zuo, pemilihan untuk pertempuran keluarga sekarang sudah berakhir. Karena kamu mengalami masalah hari itu, dan banyak keluarga didiskualifikasi. Jadi pertempuran terakhir, yang semula dijadwalkan selama sebulan, akan dimulai lebih awal. Lusa. Tanda seru petik 2. Long Yifei tersenyum tipis dan mulai menjelaskan.
Zuo Fan sedikit mengangguk, dan tersenyum, lalu, apa maksudmu memanggilku? Oh, karena keluarga Luo belum berpartisipasi dalam 7 pertempuran yang menentukan, jadi beberapa situasi mungkin saja terjadi aku tidak mengerti. Long Yifei terkekeh dan berkata dengan ringan, faktanya, setiap pertempuran yang menentukan akan diadakan di tempat yang berbeda, dan aturannya akan berbeda. Tapi satu-satunya hal yang konstan adalah bahwa itu akan terjadi sangat tragis. Oh, bukankah 7 pertempuran menentukan diadakan di kota Yunlong? Bukankah 100 aliran pemikiran bersaing di sini setiap kali selama ribuan tahun? Zuo Fan bertanya dengan bingung. Menggelengkan kepalanya dengan senyum ringan, Long Yifei bergumam, ini adalah kecemerlangan keluarga kerajaan. Hanya dengan terus mengubah lingkungan kita dapat melihat kekuatan sebenarnya dari 7. Dan menurut masing-masing kekuatan dari 7 murid berbeda, dan lingkungan tantangan akan lebih sulit. Kali ini harus menjadi lingkungan terburuk. Zuo Fan terkejut, matanya sedikit menyipit, dan dia tampak bingung. Nenek tersenyum, dan kemudian berkata, Stuart Zuo tidak perlu terkejut. Ada formasi teleportasi 8 tingkat besar di kota Yunlong, yang dapat langsung memindahkan setiap anak ke tempat manapun di Kekaisaran Tianyu. Ada yang asli, tempat pertempuran yang menentukan. Ini juga dapat mencegah seseorang menipu, dan melakukan penyergapan di sana terlebih dahulu. Petik 2. Zuo Fan mengangguk dengan jelas. Itu sebabnya keluarga kerajaan ingin menjadi bijaksana. Namun, dengan susunan teleportasi yang begitu besar hanya untuk pertikaian 100 aliran pemikiran, apakah itu terlalu boros? Zuo Fan bingung, tetapi segera menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya. Keluarga kerajaan membakar terlalu banyak uang, dan orang-orang rela menyia-nyiakannya. Apakah itu urusan kamu? Kamu lebih baik menangani 7 pertempuran yang menentukan ini terlebih dahulu. Dan inilah yang paling dikhawatirkan oleh semua orang yang hadir. Xie Xiaofeng memandang Zuo Fan dan terkekeh pelan. Stuart Zuo, keterampilan kamu membuka mata kami hari itu. Namun, kami juga ingin bertanya, apakah kamu yakin berurusan dengan Huang Pu Qingtian? Matanya sedikit menyipit. Zuo Fan tersenyum jahat, dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi jangan khawatir, tidak apa-apa bagiku untuk menjeratnya. Tapi 3 lainnya, salah satunya sudah dinonaktifkan, kalian yakin? Selama Stuart Zuo dapat menangkap monster Huang Pu Qingtian, dan 2,5 orang yang tersisa, jika kita masih tidak bisa menghadapinya, maka kita akan menjadi sia-sia sebagai nama keluarga kekaisaran. Xie Xiaofeng menyeringai, dengan percaya diri. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang saling memandang lagi, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Kemudian, setelah semua orang membahas detail waktu, mereka semua bubar. Hanya saja setelah semua orang pergi, Zuo Fan hendak keluar ketika sosok ramping tiba-tiba berhenti di depannya. Zuo Fan melihat ke atas, tapi tidak diragukan lagi itu adalah Chu Qingcheng. Sesuatu, Zuo Fan berkata dengan tenang. Kelopak mata Chu Qingcheng bergetar, melihat wajah tenang Zuo Fan. Kemarahan melintas di matanya. Zuo Fan, aku masih memiliki masalah itu. Dalam beberapa hari terakhir di kota Huayu, pernahkah kamu tinggal selama jatuh cinta? Tidak. Zuo Fan berbicara dengan cukup tegas, aku telah mengatakan bahwa aku hanya mencari keuntungan. Sekarang setelah tujuan tercapai dan keuntungan ada di tangan, bagaimana mungkin ada nostalgia? Chu Qingcheng menggertakkan giginya dengan kebencian, dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Kalau begitu,
beberapa hari itu akan dihabiskan bersama di kabin. Ketika kamu bermain di tempat, apakah kamu benar-benar serius? Dia memarahi bibirnya dengan jijik. Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jika aku tidak pergi selama beberapa hari terakhir dan mengorbankan Rona, bagaimana kamu bisa memperlakukan batu giok body? Cair begitu patuh. Boom. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Chu Qingcheng menamparkan wajahnya dengan tamparan. Sudut mulutnya melengkung. Zuo Fan melihat pupil matanya yang marah. Tetapi tertawa, gadis bodoh, sangat mudah dibodohi. Aku benar-benar khawatir bahwa setelah 100 tahun nenek Hua Yulao akan berada di tanganmu. Bagaimana mengembangkannya? Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Petik 2. Brengsek, kau benar-benar sangat kejam dan tidak benar. Kuku sudah ada di dalam daging. Darah yang berdeguk mengalir ke telapak tangan yang putih. Dia melirik mulutnya dengan jijik. Zuo Fan berbalik dan tidak lagi menatapnya. Tetapi cibirannya mencapai telinganya dengan sangat keras. Hahaha, aku awalnya seorang penyihir. Benar-benar tidak memuaskan. Jangan mengatakan bahwa aku tidak ada hubungannya dengan kamu pada saat itu. Bahkan jika benar-benar ada sesuatu, jadi apa? Aku masih takut bahwa kamu akan bergantung pada aku. Petik 2. Puff. Tiba-tiba, seteguk darah menyembur keluar, dan Chu Qingcheng memandang ke arah Zuo Fan dengan air mata putus asa. Tubuh Zuo Fan sedikit lesu, tetapi dia tidak berbalik, dan terus berjalan maju dengan arogan dengan wajah dingin. Setelah beberapa saat, poster Peony dan yang lainnya bergegas untuk melihat seperti apa Chu Qingcheng saat ini, lalu menatap punggung Zuo Fan yang acuh tak acuh. Dan tidak bisa tidak memarahi mereka. Mendengar suara omelan di telinganya, Zuo Fan tidak peduli untuk beberapa saat, dan pergi dari sini dengan mencibir. Namun, tidak lama setelah dia berjalan keluar dari halaman, dia tidak bisa menahannya lagi, dan darah merah cerah yang sama keluar dari sudut mulutnya. Namun, dia tidak peduli. Dia hanya menggosok sudut mulutnya dengan ringan, kulitnya sedingin es. Dia adalah kaisar iblis yang ingin menginjakkan kaki di puncak jalan ajaib. Dia harus benar-benar tidak berperasaan. Dia tidak akan lagi membiarkan keadaan pikirannya memiliki gelombang ombak. Chapter 268. Ada gunung tinggi di tepi barat kota Yunlong yang disebut Gunung Chuanling. Di tengah gunung, ada arai teleportasi 8 tingkat besar yang disebut Nebula Arai. Dikatakan bahwa sebelum berdirinya Kekaisaran Tianyu, keluarga Yuan dari keluarga kekaisaran mengerahkan pasukan dan kuda untuk mendukung garis depan. Baru kemudian dunia menjadi mapan, dan formasi ini tidak memiliki tujuan lain, hanya dapat digunakan sebagai alat untuk menyesuaikan pertentangan 7 aliran pemikiran. Pada saat ini, ratusan keluarga telah berkumpul di sini, dan ada banyak suara. Semua orang melihat ke lokasi pusat, formasi aneh hampir Qianping, diam-diam kagum, bersemangat dan gelisah. Kegembiraan tentu saja pertempuran terakhir akan segera terjadi, keberhasilan raja dan kekalahan, naik turunnya keluarga semuanya dalam satu langkah ini, tetapi mereka tidak bersemangat. Kecemasan adalah pertempuran terakhir, kecuali keluarga kelas 1 Tianyu untuk secara langsung mempertahankan gelar. Selain itu, keluarga kelas 2 dan 3 yang tersisa semuanya berbeda dari pemimpin asli yang terlahir kembali, dan kekuatan tempur mereka hampir sama dengan yang pertama. Kelas. Setelah perang dimulai, itu tidak akan semudah pengepungan semula. Meskipun pengepungan itu tidak mudah, jika dibandingkan, pertempuran terakhir ini akan lebih kejam dan tragis. Bagaimana kamu bisa membuat orang gelisah?
Terutama kuda hitam yang baru dipromosikan kali ini, keluarga Feng Linceng Luo, tidak kurang dari 6 naga dan 1 naga Phoenix yang melonjak Zuo Fan, siapa yang dapat menghapus tepinya? Aku benar-benar tidak tahu siapa yang akan mereka layani sebagai keluarga yang berafiliasi untuk bermain alih-alih master. Setiap kali aku memikirkan ini, semua orang khawatir. Lihat, keluarga Luo akan datang. Pada saat ini, seseorang berteriak, semua orang melihat ke atas, tetapi mereka melihat Luo Yunchang dan Zuo Fan memimpin keluarga Luo. Kemari. Terutama Luo Yunhai, cedera kakinya telah sembuh total. Kali ini juga agung dan heroik, dan wajahnya penuh dengan semangat juang. Meski muda, nama Tianyu Five Tejas tidak dibangun. Begitu aku melihat adegan ini, orang lain menjadi serius dalam sekejap. Datang ke sini, keluarga Luo seperti harimau memasuki kawanan. Dalam jarak 10 meter dari daerah sekitarnya, mereka menyerahkan posisi vakum. Tampaknya semua orang tidak berani mendekati harimau yang baru dipromosikan ini dengan mudah. Namun, ada pengecualian. Saudara Zuo, kamu di sini. Teriakan kaget keluar, dan Sue Ningxiang melambaikan tangannya dengan gembira. Rumah Luo berlari. Di belakangnya adalah keluarga Sue dan keluarga Dong lainnya, dan mereka mau tidak mau menarik semua orang untuk saling memandang. Bahkan keluarga Luo berani mendekati harimau ganas ini. Apa hubungan antara kedua keluarga ini dengan keluarga Luo? Tetapi melihat ke belakang, aku melihat putra kedua Jianhou Mansion, dan ketika Xie Tianyang juga menyeret kakinya untuk mengikuti, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah aliansi. Bagaimanapun, dikatakan bahwa ada beberapa kekuatan di belakang keluarga Luo. Di antara mereka adalah rumah Jianhou. Pada pandangan pertama, itu benar. Semua orang tahu segalanya di hati mereka, dan mereka iri dan cemburu pada keluarga Luo. Tidak heran keluarga Luo ini tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dari keluarga kelas 3, langsung berbaris ke pertempuran yang menentukan. Ternyata keluarga ke-7 ada di belakangnya. Aduh, aku benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang mereka ambil, yang bisa membuat Yuxia Kijia mendukung mereka seperti ini. Mendukung keluarga kelas 3 hingga statusnya sekarang, dan tidak tahu berapa banyak tenaga dan tenaga yang harus dikerahkannya, jika kita juga bisa mendapatkan dukungan dari ke-7 keluarga. Pencapaian itu, gading. Semua orang menghela nafas dalam hati mereka, tetapi mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Bukan karena dukungan dari 7 keluarga, keluarga Luo hari ini memiliki keluarga Luo. Tetapi itu justru karena keluarga Luo hari ini sehingga mereka menarik perhatian dengan suara bulat dari 7 keluarga. Perbedaan antara manusia dan anjing segera muncul. Sue Ningxiang berlari ke keluarga Luo terengah-engah, mengangkat senyum polosnya, dan sudut mulut Zuo Fan sedikit terangkat, lembut dia menepuk kepalanya dan tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu di sini? Tidakkah kamu suka menonton adegan pertempuran dan pembunuhan ini?" Luo Yunchang menatapnya dalam, dengan bibir ringan gigit, ledakan kesedihan di hatiku. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zuo Fan dalam beberapa hari terakhir, memancarkan senyum yang begitu santai dan alami. Tapi mengapa senyum ini tidak menyebar padanya? Luo Yunchang menghela nafas tak berdaya, merasa sedikit enggan. Tidak apa-apa, Brother Zuo, kali ini keluarga Sue kami berpartisipasi dalam perang, dan aku akan berpartisipasi bersama-sama. Sue Ningxiang tersenyum dan melambaikan tinju lembut. Penuh semangat juang di wajahnya. Pupil mata tidak bisa menahan kondensasi, dan Zuo Fan berteriak dengan cemas, "Tidak,
Ninger, pertempuran yang menentukan ini sangat berbahaya. Ini bukan masalah sepele. Gadis sepertimu tidak boleh berpartisipasi. Itu tidak menghalangi, karena aku tahu bahwa ketika aku dalam bahaya, Brother Zuo pasti akan datang untuk menyelamatkan aku. Mata besar Sue Ningxiang yang indah berkedip tanpa sadar, dan menatap ke depan ke mata Zuo Fan. Mata dan mengangkatnya. Cincin guntur yang di tangannya. Setiap kali aku dalam bahaya, cincin guntur yang kamu berikan kepada aku akan bersinar, dan kemudian kamu akan muncul. Seperti ini setiap saat, bukan? Tubuh tidak dapat gemetar. Zuo Fan menyipitkan matanya, dan akhirnya tertawa tak berdaya, dan mengangguk, baiklah, aku akan menjagamu dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bukankah kamu harus berurusan dengan Kaisar Pu Qingtian? Aku akan menjaga Ninger. Pada saat ini, Xie Tianyang mendatangi Sue Ningxiang dalam 3 langkah dan 2 langkah, menyapu bahunya, dan berdiri dengan bangga, seolah-olah dia sedang mendeklarasikan kedaulatan. Schrödinger dan yang lainnya juga datang ke sini, memandang Zuo Fan dan tersenyum canggung. Oh, tidak mungkin, gadis ini terlalu berubah-ubah dan harus berpartisipasi. Tapi yakinlah, dia memiliki 2 saudara laki-laki dan Xie putranya. Lihat, dia tidak akan menimbulkan masalah pada putranya. Begitu suara itu jatuh, Sue Gang dan Sue Lin juga bergegas maju dan membungkuk dan mengepalkan tinju mereka. Tanpa sadar sedikit terkejut, Zuo Fan melirik semua orang dan mengangguk dengan jelas, tetapi ada rasa kehilangan di hatinya. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa jarak antara dia dan Ninger semakin jauh, dan ada banyak gunung di antaranya, dan pemandangan pegunungan 10.000 binatang tidak akan pernah kembali. Namun, ini juga harus menjadi hasil terbaik. Dia akan berbalas dan tidak benar. Ini adalah masa lalu yang layak untuk dikenang seumur hidupnya. Yang terbaik adalah dapat menghancurkan alam. Mengambil napas dalam-dalam, hati Zuo Fan dengan tenang seperti genangan air yang tergenang lagi. Sumur kuno tidak melambai, dan dia menatap Xie Tianyang dan berkata dengan tenang, jaga dia. Jangan biarkan dia mendapat masalah. Jadi apalagi yang perlu kamu katakan? Xie Tianyang mengangkat kepalanya dan cemberut bibirnya. Zuo Fan, aku juga ingin berpartisipasi. Tiba-tiba, Luo Yunxiang memandang Zuo Fan dan berkata dengan lembut. Zuo Fan mengerutkan kening dan bertanya-tanya, mengapa? Bukankah kamu mengatakan bahwa kali ini aku dan Yun Hai akan membawa 10 penjaga? Tidakkah kamu akan berpartisipasi? Bagaimana? Tidak masalah, kamu harus melindungiku. Luo Yunxiang melambaikan tinjunya dan mengedipkan matanya yang main-main. Perlahan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan samar-samar berkata, tidak, itu terlalu berbahaya. Apakah kamu peduli padaku? Tidak. Menyentuh hidungnya, mulut Zuo Fan berkedut, dan dia berkata dengan dingin, aku khawatir aku terganggu untuk menjagamu, aku dalam bahaya. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulut mereka. Luo Yunxiang hanya bisa menatapnya, dan menendang Zuo Fan dengan marah. Aku takut kamu dalam bahaya dan menjadi hambatan bagi kamu. Jika kamu pergi ke Ninger, kamu mengatakan ingin melindunginya. Apa maksud kamu? Tapi menghadapi tendangan ini, Zuo Fan tidak menghindar, dan dia mengambilnya dengan tiba-tiba, ekspresinya masih acuh tak acuh. Luo Yunxiang hanya menendang, tetapi untuk kedua kalinya, dia tidak bisa mengangkat kakinya, dan ada rasa sedih di hatinya. Melihat Zuo Fan sekarang, aku merasakan sakit di hati aku yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini,
Zuo Fan tampaknya telah menutup seluruh hatinya, seperti seorang pahlawan yang sombong, ingin menanggung semuanya sendiri secara diam-diam. Orang-orang dari keluarga ketujuh ada di sini. Tiba-tiba, teriakan keras lainnya terdengar di kerumunan, dan semua orang menoleh untuk melihat sekeliling. Tetapi mereka melihat bahwa dengan gerbang kaisar sebagai kepalanya, klan ketujuh masuk dalam barisan, satu persatu menuju posisi depan. Chu Qingcheng juga dalam antrian. Dia menoleh dan melirik Zuo Fan, hanya untuk melihatnya tidak menyipitkan mata, masih terlihat dingin, mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Nenek benar sekali, orang ini benar-benar kejam dan tidak benar, tidak layak untuk wanita manapun di dunia. Dengan mendengus dingin, Chu Qingcheng tidak lagi melihatnya, tetapi mengikuti neneknya dengan wajah dingin. Marsekal tua Dugu juga ada di sini. Segera setelah itu, ada teriakan lain, dan hari pertempuran Dugu datang ke sini dengan puluhan ribu tentara dan kuda, dan mengepung seluruh area dengan lambaian tangan. Dia tidak ingin menangkap siapapun, hanya untuk menjaga ketertiban dan bersiap-siap. Namun meski begitu, perang berdarah para prajurit berdarah besi ini tetap saja membuat anak-anak keluarga yang biasanya dihormati dan dikuasai keluarga ini merasa cemas. Tidak bisa tertawa, Dugu Zantian langsung menghampiri Zuo Fan dan menepuk pundaknya keras-keras. Hahaha, anak baik, orang tua di bidang seni bela diri hari itu selalu siap untuk menyelamatkanmu. Pada akhirnya, kamu benar-benar menguasai kekuatan magis dari alam penerangan ilahi, bersembunyi begitu dalam, membuat lelaki tua itu tidak khawatir. Marsekal tua ada di sana hari itu, alisnya terangkat tanpa sadar, dan Zuo Fan berkata dengan aneh. Mengangguk, Dugu Zantian Fusu terkekeh, tentu saja, bagaimanapun juga, aku melihat kekuatan magis malaikat Huang Puking ingin membunuh orang hanya beberapa hari yang lalu. Jadi lelaki tua itu takut kamu akan pergi di bawah jalan rahasia. Menonton tersembunyi dari samping. Tanpa diduga, aku tidak menyangka kalian berdua adalah monster sialan. Lelaki tua itu tidak khawatir apa-apa. Hahaha. Aku tertawa lagi, dan berbalik pergi sendirian setelah beberapa patah kata kepada Luo Yunhai. Dia berbalik dan pergi. 4 macan Tianyu juga datang untuk bersorak dan mengikuti dengan cermat. Datang jauh-jauh ke garis depan platform tinggi. Dugu Zantian menoleh untuk melihat keluarga besar di bawah panggung, dan berteriak, silakan datang ke depan panggung. Pertempuran terakhir ratusan aliran pemikiran akan segera dimulai. Sekarang, bahasa ini telah jatuh. Keluarga ketujuh, mulai dari gerbang kaisar, memimpin dengan berdiri di ujung barisan dan berbaris menyamping berturut-turut. Pada dasarnya menurut peringkat pemenang terakhir kali 100 aliran pemikiran bersaing. Kemudian, seluruh keluarga mengikuti satu demi satu, dan tidak ada yang berani maju. Dan setelah kamu bersama siapa, itu tergantung pada keluarga afiliasi siapa kamu, atau dengan siapa kamu bertekad untuk bergaul. Tentu saja, setiap kali gerbang kekaisaran mengikuti sebagian besar keluarga. Namun, karena ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging, Sekte Kaisar secara alami tidak akan menerima begitu banyak keluarga sebagai pengikutnya sendiri. Mereka yang tidak terlalu kompetitif, mereka akan mengambil tempat kedua, berdasarkan kekuatan mereka sendiri, berdiri di belakang beberapa lainnya. Dan menunjukkan bahwa mereka ingin mengikuti keinginan mereka. Misalnya, keluarga Dong mengikuti di belakang Menara Huayu, dan keluarga Sue berdiri di belakang Jianhou Mansion. Zuo Fan melirik Luo Yunhai dan sedikit mengangguk. Mata Luo Yunhai memadat, dan dia melangkah maju, dan kemudian berdiri berdampingan dengan keluarga ketujuh,
di sebelah menara Huayu, di bawah mata semua orang yang terkejut. Zuo Fan dan yang lainnya mengikuti dari belakang, bangga dengan kepala mereka, tanpa sedikit pun rasa takut di wajah mereka. Pupil mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan semua orang terkejut. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa keluarga Luo tidak berafiliasi dengan keluarga tertentu, tetapi bertekad untuk sejajar dengan 7 keluarga. Namun, ini sama saja dengan menantang otoritas 7 keluarga kekaisaran. Bisakah mereka setuju? Chapter 269 The Most Seductive Reward. 7 pemilik keluarga menoleh dan melihat ke sana, tetapi mereka semua tampak acuh tak acuh, seolah-olah mereka mengira itu normal. Pada saat ini, seluruh keluarga bahkan lebih terkejut. Mungkinkah kepindahan keluarga Luo hari ini juga merupakan default dari 7 keluarga? Tapi bagaimana bisa 7 keluarga mengizinkannya, dan ada keluarga yang bergandengan tangan dengan mereka? Meskipun keluarga Luo memiliki keberadaan yang menantang langit seperti naga Zuofan yang melonjak, fondasi seluruh keluarga tidak dapat dibandingkan dengan 7 keluarga. Kaisar Putian Yuan, penguasa gerbang kaisar, tersenyum jijik. Visi keluarga ini benar-benar sempit. Tidak bisakah mereka melihat bahwa sejak Zuofan menembak dan membunuh 7 keluarga berpangkat tinggi, dia sudah menunjuk pada status 7 keluarga. Jadi bahkan jika keluarga Luo melakukan sesuatu yang luar biasa hari ini, mereka tidak akan terkejut sama sekali. Oh, itu datang begitu cepat? Hahaha, kamu masih harus mengikuti apa yang dia maksud? Tiba-tiba, tawa tua terdengar. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat, tetapi mata mereka tiba-tiba menyusut. 3 tetua yang datang ke sini adalah kepala 4 pilar bernama Yang Tianyu, Perdana Menteri Zhuge Changfeng, dan istrinya Yin dan Yang. Aura kuat yang tersembunyi membuat semua orang merasakan aura menakutkan yang akan disedot dan ditelan bahkan jika mereka jauh. Kenapa orang tua ini juga ada di sini? Alisnya berkerut dalam, dan pria kesepian itu bertarung dengan ringan di langit untuk menopang janggutnya, dan matanya serius. Huang Putian Yuan dan yang lainnya, melihat orang bijak pertama yang mendekat di Tianyu, juga samar-samar terganggu di hati mereka. Meskipun Yuan Xian dan yang lainnya diselamatkan dari kaisar terakhir kali, lelaki tua ini membantu mereka. Namun, sejauh ini, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat itu dan apa yang dia pikirkan sekarang. Pikiran di kepalanya seperti awan kabut, membuat orang tidak dapat diprediksi. Mungkin teman pada waktu itu sekarang menjadi musuh, dan yang tidak dikenal adalah yang paling menakutkan. Leng Wuchang memandang sosok melengkung itu dalam-dalam, matanya berkilau, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, menghela nafas, dan jejak kebingungan melintas jauh di matanya. Dalam kehidupan peramal dewanya ini, hanya 2 dari mereka yang tidak bisa melihat, dan salah satunya adalah Zhuge Changfeng ini. Di mata semua orang yang memperhatikan, mulut Zhuge Changfeng dipenuhi dengan senyum misterius, tetapi dia langsung pergi ke sisi Zuofan dan berkata dengan acuh tak acuh. Sudahkah kamu memikirkannya sekarang? Terlibatlah dalam hal ini. Pusaran. Pupil mata tidak bisa berhenti mengembun, dan semua orang terkejut. Apakah keluarga Luo ini masih terhubung dengan Zhuge Changfeng, pemimpin 4 pilar? Sekarang mereka sepertinya mengerti mengapa keluarga Luo berani begitu sombong disandingkan dengan 7 keluarga. Persetan, didukung oleh 2 pilar kekaisaran, tuan muda keluarga Luo adalah Marsekal Agung Tianyu, putra kelima Dewa Perang, Dugu Zantian. Dan sekarang Perdana Menteri Zhuge Changfeng ada di sini untuk menghibur dan membantu.
Bahkan keluarga ketujuh tidak berani memprovokasi dengan mudah. Ternyata, latar belakang keluarga Luo sangat dalam. Untuk sementara, pipi semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik, dan hati mereka dingin. Kenapa mereka belum menemukan hal yang begitu baik? Atau apakah keluarga Luo memiliki kemampuan unik untuk memegang paha, sehingga pohon tua dapat berakar di dua pilar kekaisaran? Huangpu Tianyuan dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Zhuge Changfeng ini datang untuk Zuo Fan. Jika Zuo Fan bahkan memanjat pohon besar Zhuge Changfeng, maka mereka akan benar-benar tidak berdaya bagi keluarga Luo. Kulitnya berangsur-angsur menjadi suram, dan tinju Huangpu Tianyuan mengepal erat. Tampaknya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan, dan Leng Wuchang melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir tentang tuannya. Zhuge Changfeng ini berbeda dari prajurit yang kesepian. Dia adalah seorang pragmatis dan pragmatis. Orang yang menguntungkan. Dia benar-benar berniat untuk dekat dengan keluarga Luo, dan dia pasti menyukai bakat Zuo Fan. Setelah Zuo Fan dihapus, semuanya akan terpecahkan." Petik 2. Artinya, kali ini 100 aliran pemikiran bersaing, tidak peduli apa yang disingkirkan anak ini. Matanya sedikit menyipit, dan niat membunuh telanjang melintas di mata Huangpu Tianyuan. Leng Wuchang sedikit mengangguk, menoleh untuk melihat saat ini, satu-satunya keberadaan yang memiliki harapan untuk membunuh Zuo Fan, Kaisar Zhen Long, Huangpu Qingtian. Namun, Huangpu Qingtian tampaknya tidak mendengarkan apa yang mereka katakan sama sekali, tetapi semangat juang di matanya sudah menyala. "Sepertinya aku tidak sabar untuk memulai perang sekarang. Lewat sini, baik-baik saja." Leng Wuchang tersenyum tipis, matanya bersinar terang, seolah-olah semuanya terkendali. Di sisi lain, Zuo Fan menoleh untuk melihat Zhuge Changfeng dan tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana Perdana Menteri tahu bahwa keluarga Luo belum mencapai waktu untuk kemajuan pesat? Alis tidak dapat mengambilnya. Zhuge Changfeng menatap Zuo Fan dalam-dalam, sedikit mengangguk. Dan tersenyum, "Orang tua itu percaya pada penilaian kamu, selama kamu tidak dipaksa untuk pergi ke sini. Yang tua manusia masih menantikannya." Ambisi di mulut pelayan Zuo, bagaimana itu akan terwujud? Zuo Fan mengangguk dan mengangguk, Zhuge Changfeng juga tertawa, dan mengambil tetua Yin dan Yang ke platform tinggi, melihat ke arah perang soliter surga, Marsekal tua. Jangan salahkan orang tua itu karena tidak mengundangnya. Di mana, Yang Mulia adalah Perdana Menteri Kekaisaran, yang bersaing dari 100 aliran pemikiran adalah peristiwa besar. Kamu harus datang dan memeriksanya. Dugu Zantian menggoyangkan janggutnya, mencibir. Perlahan melambaikan tangannya, Zhuge Changfeng melihat sekeliling pada semua orang dan tertawa keras. "Marsekal tua, jangan katakan itu terlalu serius. Orang tua itu hanyalah orang tua yang kesepian, menganggur dan membosankan. Datang saja dan saksikan keseruannya, kalian jangan keberatan." Siapa yang percaya? Semua orang yang hadir tidak bisa tidak memfitnah. Zhuge Changfeng ini selalu cerdik, bagaimana dia bisa datang ke sini tanpa alasan? Pasti ada konspirasi. Namun, tidak peduli apa yang orang tua itu ingin lakukan, dia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Perintah yang dia terima kali ini adalah untuk membuat 100 aliran pemikiran bersaing dengan lancar. Setiap kali dia memikirkan nasihat kaisar kepadanya sebelum dia pergi, dia belum pernah melihat wajah serius kaisar. Dia sudah tahu pentingnya kontroversi 100 aliran pemikiran ini luar biasa. Jadi dia berdeham,
dan Dugu Zantian dengan keras berteriak, rahmat Kaisar sangat besar. Kali ini 100 aliran pemikiran akan berpartisipasi dalam persaingan 100 aliran pemikiran, dan murid di bawah usia 30 dari berbagai keluarga akan berpartisipasi. Mereka yang lebih tua tidak boleh memancing di perairan yang bermasalah. Jika tidak, jika mereka mengetahuinya, lelaki tua itu akan ditentukan tidak. Adapun aturan khusus, tolong nyatakan salah satu dari 5 penjaga naga besar keluarga kerajaan, Dewa Pedang Yuxiao, Fang Qiubai, dan Tuan Fang. Begitu suara itu jatuh, seorang lelaki tua berbaju putih segera muncul di atas kepala semua orang, memegang seruling giok dengan batu giok hijau zamrud di tangannya, tulang-tulang angin abadi. Fang Qiubai tidak diragukan lagi. Desir. Aku melambaikan tanganku ke bawah. Tetapi ketika suara menembus udara terdengar, 5 batu giok setinggi 2 orang langsung mengenai tepi teleportasi pembentukan. Melihat ke kejauhan, seolah-olah 5 gerbang raksasa berdiri di sana. Prajurit roh teleportasi tingkat 8, batu nasional kota 5 elemen. Melihat 5 batu merah, kuning, hijau, biru, dan coklat, Zhuge Changfeng dan Kiki sang patriark tidak bisa tidak membantu tetapi berteriak. Fang Qiubai sedikit mengangguk, dan berkata dengan tenang, ya, ini adalah prajurit roh teleportasi tingkat 8 yang diturunkan dari leluhur keluarga kerajaan. Batu negara kota 5 elemen. Dengan itu, Fang Qiubai Yin Jue mengikat simpul dan memukul 5 batu giok. Dengan ledakan, 5 batu giok berkedip, masing-masing mencerminkan pemandangan yang indah, dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih, binatang buas dan burung. Dan binatang buas di mana-mana. Setelah beberapa saat, binatang roh tingkat ketiga lewat dan memandang mereka dengan aneh. Beberapa saat kemudian, binatang roh tingkat 4 lewat. Menyaksikan kerumunan mengaum dan menghantam permukaan batu dengan keras. Tapi itu seperti terjebak di dalam, bagaimana aku tidak bisa keluar. Semua orang terkejut melihat, suara Fang Qiubai terdengar lagi, sekarang aku mengumumkan aturan pertentangan 100 aliran pemikiran. Aku pikir kamu juga telah melihatnya. Ini adalah 2 susunan teleportasi satu arah. Segera semua orang akan berada di sana. Di Nebula Arai, aku akan memindahkan kamu ke tujuan pertempuran yang menentukan ini. Namun, jika kamu ingin kembali, kamu harus melewati negara emas, kayu, air, api, bumi, dan Wudao-Zen ini. Batu. Semuanya beku. Aku tidak tahu kenapa. Suara Fang Qiubai melanjutkan, 5 batu nasional kota ini juga setara dengan formasi teleportasi satu arah. Tetapi mereka hanya diteleportasi kembali dari medan perang yang menentukan. Tetapi kamu ingin mengaktifkan di sana. Metode formasi, pertama-tama kamu harus menemukan gerbang formasi yang sesuai dengan batu nasional 5 kota ini. Kemudian, kamu harus menemukan kunci untuk mengaktifkan gerbang formasi. Namun, setiap gerbang formasi memiliki 2 kunci yin dan yang harus dicocokkan sebelum kembali. Urutan pengembalian menentukan peringkat kali ini. Kedengarannya sederhana. Huang Pu Qingtian tersenyum ringan. Semua orang mengangguk sedikit, tidak sesulit yang mereka kira. Bukankah hanya untuk menemukan kunci dan gerbangnya? Tidak ada kesulitan. Mungkin yang paling tragis adalah pertengkaran antar keluarga. Tapi Fang Qiubai mengangkat alisnya, dan jarang menunjukkan senyum jahat. Apakah itu mudah? Tetapi jika kamu tahu di mana pertempuran yang menentukan kali ini, kamu mungkin tidak akan berpikir begitu. Tanda seru petik 2. Ada dentuman di jantung bumi, dan semua orang menatapnya dengan cermat.
Gunung Raja Binatang, Fang Qiubai mencibir. Desis. Tanpa sadar, mereka semua menarik napas. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat karena kaget, dan beberapa sangat ketakutan sehingga kaki mereka menjadi lunak dalam sekejap. Meskipun Gunung Base King tidak seburuk pegunungan One Base, itu juga merupakan tempat di mana binatang roh tingkat tinggi ada di mana-mana. Aku khawatir ada semua roh tingkat ke-5 dan ke-6. Raja Binatang, jadi itu memiliki nama Gunung Raja Binatang. Ketika mencari sesuatu di sana, mereka yang kuat di Dewa Langit yang mendalam mungkin tidak dapat memastikan keamanan mutlak, apalagi ada banyak reparasi ranah penempaan tulang di sini. Sesampai di sana, aku khawatir tidak perlu ada perkelahian antar keluarga. Binatang buas yang mengamuk saja sudah cukup untuk membuat mereka minum panci. Dalam sekejap, semua orang tidak menyadari bahwa sudut mulut mereka runtuh, dan mereka akan menangis. Mengapa tempat pertempuran yang menentukan yang dipilih kali ini sangat berbahaya, tidak pada level yang sama seperti sebelumnya? Hanya 6 naga dan 1 Phoenix dan Zuofan yang masih terlihat acuh tak acuh, dan mereka sepertinya tidak merasakan kesulitan. Semua orang menyipitkan mata pada monster-monster ini, dan mau tidak mau memukul dada dan kaki mereka. Apakah tempat ini dipilih khusus untuk orang-orang aneh ini? Namun, terlepas dari 8 master seperti monster ini, semua orang biasa, dan mereka tidak mampu membelinya. Seolah melihat kesedihan di wajah semua orang, mulut Fang Qiubai meringkuk dan tersenyum ringan. Namun, krisis dan krisis, ada bahaya, dan ada peluang. Kali ini venue memang sedikit lebih berbahaya. Tetapi sebagai kompensasi, lelaki tua itu juga menjatuhkan 5 pil roh tingkat tinggi tingkat 8, pil dewa yang meluap. Adapun apakah itu dapat ditemukan, itu tergantung pada keberuntunganmu. Apa? Begitu komentar ini keluar, bahkan Zuofan dan Huang Pu Qingtian tidak merasa bahwa mata mereka menjadi cerah dan menjadi bersemangat. Pil dewa yang meluap ini adalah pil tingkat tinggi yang disiapkan untuk praktisi Senzaojing atau kuasi Senzaojing. Dapat dikatakan sangat langka di ranah Tianyu. Bahkan keluarga generasi ke-7 mungkin tidak memilikinya. Tanda seru. Master seperti Huang Pu Qingtian dan Huang Pu Tianyuan di puncak Profound Sky, selama mereka dapat langsung menembus Divine Light Realm tanpa gejala sisa. Jika seorang Master Senzaojing memakannya, itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa beberapa kali. Langit biru. Huang Pu Tianyuan gelisah, menatap Huang Pu Qingtian. Ayuro bibirnya sedikit kering. Dia telah terperangkap di puncak langit yang mendalam selama beberapa dekade, dan ini adalah peluang besar untuk terobosan. Tetapi ketika aku melihat kulit Huang Pu Qingtian yang bersinar, aku tidak merasakan kulitnya tenggelam. Neneknya, lupakan, jika anak ini mendapatkan pil, dia harus meminumnya terlebih dahulu, dan akankah dia membawanya kembali ke Laosu? Zhuge Changfeng tiba-tiba mengerutkan kening, memelintir janggutnya dengan ringan, dan bergumam, orang tua itu sangat besar kali ini, sepertinya dia tidak sabar untuk bertindak. Hanya yang kedua, dan anak-anak keluarga kelas 3 masih tidak berwajah, dan hati mereka sangat tertekan. Hadiah ini juga untuk monster-monster itu, kan? Di keluarga kami yang sederhana, di mana tuan para dewa dan dewa semu? Adapun mereka yang belum bisa berkultivasi, apakah mereka tidak akan meledak setelah makan? Oleh karena itu, semua orang sekarang sepenuhnya menyadari fakta yang kejam. Dalam game ini, mereka adalah orang-orang yang kehilangan nyawa mereka.
tetapi mereka tidak memiliki bagian dari keuntungan mereka hanyalah karakter umpan meriam. Namun, untuk dapat memanjat cabang yang tinggi, melakukan pelayanan berjasa pada saat kritis, dan disukai oleh ketujuh, meskipun umpan meriam, mereka juga mengakui. Chapter 270 Base King Mountain. Baiklah, ayo pergi, anak-anak. Fang Qiubai memiliki pukulan di tangannya, menunjuk langsung ke formasi nebula, dan berteriak keras. Tiba-tiba, pilar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menerobos langit dari pusat arai ke langit, memantulkan cahaya putih menyilaukan dari seluruh langit, yang membuat orang harus menyipitkan mata. Orang-orang muda elit yang akan pergi ke medan perang yang menentukan, tetapi satu persatu mengulurkan tangan mereka untuk menutupi kelopak mata mereka, garis hitam. Dan sudut mulut mereka berkedut keras. Meskipun enggan, dia menggigit kepalanya dan berjalan mendekat. Ayo, ayo, mati. Semua orang memfitnah, dan kata-kata penyemangat Fang Qiubai kepada mereka terdengar di telinga mereka. Bagaimana bisa seperti pemakaman yang mendesak mereka di jalan? Tapi tidak mungkin, demi kehormatan keluarga, dan masa depan, bertarung. Wah wus, orang-orang memasuki cahaya putih satu persatu, menghilang dalam sekejap mata, dan langsung diteleportasi. Zuo Fan melihat formasi nebula dalam-dalam, lalu menoleh untuk melihat Luo Yunhai dan yang lainnya. Aku pikir formasi itu adalah formasi teleportasi yang tidak pasti. Dan kami mungkin menyebar saat itu. Tidak peduli apa. Langkah pertama untuk sampai ke sana, mulailah dengan menemukan orangmu sendiri. Iya, kepala pelayan Zuo. 10 penjaga muda sedikit menyusut dan mengangguk sebagai tanggapan. Luo Yunhai juga menganggukkan kepalanya dengan serius. Jangan khawatir, Saudara Zuo, aku telah melakukan penyerangan lapangan dan pelatihan pengintaian dengan ayah angkat aku. Dan aku yakin aku akan segera menemukan kamu. Sambil menyeringai, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mengangguk ringan. Sepertinya aku mengirim kamu kepada kamu sejak awal. Itu benar untuk pergi ke Marsal tua selama 2 tahun, dan sekarang aku tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Luo Yunhai tersenyum sedikit, matanya penuh semangat juang. Ayo pergi. Zuo Fan melambaikan tangannya dan membawa semua orang ke dalam cahaya putih yang menyilaukan. Luo Yunxiang dan yang lainnya memperhatikan semua ini dengan cermat, berdoa untuk mereka di dalam hati. Zuo Fan, balas dendam membunuh tuannya, aku akan membiarkanmu membayarnya. Tiba-tiba, teriakan keras dari gigi terkatup tiba-tiba terdengar. Zuo Fan mendongak, tetapi melihat Yan Fuzeng menatapnya dengan kebencian, ekspresinya bahkan lebih ganas melalui cahaya putih. Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak. Hei, mengapa dia melupakan anak ini? Tapi anak ini benar-benar belum ditanam. Aku tidak mengatakan retorika ini sebelumnya. Aku hanya berani melepaskannya ketika aku memasuki formasi teleportasi dan pergi. Oh, benar-benar tidak ada benih. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan menghilang dengan desir. Yan Fu bersemangat di dalam hatinya, dan akhirnya memprovokasi dia di depan monster ini. Yan Bangui mendatanginya, menyentuh hidungnya, dan meliriknya dengan jijik. Mereka yang tidak memiliki keberanian, jangan lakukan hal-hal memalukan ini di masa depan. 7 keluarga lainnya juga menghina dia. Dia mencibir dan menggelengkan kepalanya. Menunggu orang lain segera pergi, mengetahui bahwa tidak ada hubungannya dengan kamu. Jadi aku berani berbicara dengan kasar, bahkan lebih pemalu, lebih baik tidak mengatakan cara penjahat. Disertai dengan sarkasme,
ketujuh anak itu juga memasuki sinar cahaya satu demi satu. Yan Fu menggertakkan giginya dengan keras, dan hatinya menjadi lebih marah, dengan wajah cantik memerah, dan dengan berani mengikuti. Tiba-tiba, tempat yang masih hiruk-pikuk itu tiba-tiba menjadi sangat sepi. Fang Qiubai melihat bahwa semua anak dari pertempuran yang menentukan telah dikirim, dan dia menyadari bahwa Yin Jue ditutup, dan dia akan menutup formasi. Tapi yang tidak diperhatikan siapapun adalah bahwa dua hantu aneh berwarna abu-abu juga diam-diam memasuki barisan nebula dan berteleportasi. Hus! Cahaya putih yang menjulang jatuh, dan sosok Zuo Fan langsung muncul di hutan lebat. Tapi tanpa menunggu dia mengamati situasi di sekitarnya, tiba-tiba terdengar suara raungan keras di telinganya. Kemudian, saat angin gunung menderu, dan bau busuk, sosok beruang raksasa setinggi puluhan meter tiba-tiba muncul di belakangnya, seperti telapak tangan yang bisa membuka gunung dan memecahkan batu. Topi Tianlingnya seolah-olah gunung Tai luar biasa. Paksaan yang berat itu, bahkan dengan kekuatan 9 lapisan alam penempaan tulang, dia tidak merasa sedikit stagnan, tetapi dia tiba-tiba merasa lebih berat. Memalingkan kepalanya dengan tiba-tiba untuk melihat-lihat, Zuo Fan sedikit mengernyit, dan bergumam, binatang roh level 4, beruang mengguncang tanah. Dengan kata-kata, momentumnya sangat keras, sebuah telapak tangan telah datang ke wajahnya. Namun, Zuo Fan tidak terburu-buru, tetapi melihat cahaya cian di matanya sekilas. Dengan mencicit, telapak tangan yang mengesankan itu berhenti dalam sekejap. Dan beruang raksasa yang ganas itu, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan, tiba-tiba berbalik dan melarikan diri ke dalam hutan lebat. Menyaksikan beruang raksasa itu berangsur-angsur menghilang dari kejauhan, Zuo Fan mempertahankan ekspresi tenang dari awal hingga akhir, dan sudut mulutnya tidak melihat busur jahat. Tampaknya api hijau yang aku dapatkan di pegunungan 10.000 binatang tidak hanya memiliki efek jera pada makhluk roh dari pegunungan 10.000 binatang, tetapi juga memiliki efek jera yang kuat pada semua binatang roh. Dengan cara ini, tindakannya di Gunung Base King akan jauh lebih nyaman. Orang lain harus selalu memperhatikan penampilan binatang roh tingkat tinggi ini, tetapi dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, sepenuhnya mengabaikan pelecehan dari binatang buas ini. Dan merasa puas. Lokasi pertempuran yang menentukan ini terletak di Gunung Raja Binatang, baginya itu sangat menguntungkan. Namun, bagi yang lain, ini jelas merupakan mimpi buruk. Terutama para kultivator yang tingkat kultivasinya tidak melebihi Sky Profound Realm, dapat dikatakan bahwa mereka bekerja selangkah demi selangkah. Begitu dia jatuh, dia diserang oleh binatang roh tingkat 4. Tidakkah mungkin bagi orang lain untuk diserang secara diam-diam oleh binatang roh? Tidak, kamu harus menemukan Yun Hai dan mereka sesegera mungkin. Alisnya sedikit mengernyit, dan sayap guntur di belakang Zuo Fan tiba-tiba terbuka, melonjak di atas 9 langit dalam sekejap. Beberapa makhluk roh terbang melihat bahwa mereka hanya ingin melangkah maju untuk membuat provokasi, tetapi ketika mereka melihat nyala api hijau berkedip di mata Zuo Fan, mereka berbalik dan pergi dengan ketakutan. Mereka tidak pernah berani melihat ke belakang. Tanda seru. Cahaya putih di kejauhan berkedip seperti bintang di langit, tak berujung. Tetapi Zuo Fan telah terbang selama hampir 1 jam, tetapi dia belum melihat sosok tunggal diam-diam menghela nafas. Ukuran Gunung Raja Binatang ini jauh di luar imajinasi. Mereka memang terpencar dan meninggal dunia, cukup sulit untuk menemukan semuanya sekaligus. Tolong! Tiba-tiba,
Minuman manis seorang wanita jernih dan cantik masuk ke telinganya. Zuo Fan terkejut, berpikir dalam hatinya, Gunung Raja Binatang ini sangat berbahaya, bagaimana orang biasa bisa datang ke sini? Maka orang ini harus menjadi murid yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan. Namun, di antara keluarga, murid perempuan Hua Yulao adalah yang paling banyak. Haruskah kamu peduli? Zuo Fan merenung sejenak, dan akhirnya dengan enggan menggelengkan kepalanya, dan terbang ke sana kemari. Sayangnya, ini adalah aliansi, dan sepertinya bukan ide yang baik untuk mati. Selain itu, Yun Hai dan yang lainnya tidak dapat ditemukan untuk sementara waktu, jadi ayo selamatkan gadis itu dulu. Berpikir seperti ini, domain roh primordial Zuo Fan segera menyebar, dan tanpa beberapa saat, ia menemukan tempat dari mana suara itu berasal. Melihat ke kejauhan, ada danau besar di balik cakrawala. Pegunungan hijau dan perairan hijau, gelombang mikro, pemandangannya sangat indah. Namun di tengah danau, air memercik dan ombak bergulung-gulung. Seorang wanita menawan menamparkan danau dengan keras dengan ekspresi ketakutan. Di seberangnya adalah ular piton raksasa dengan panjang ratusan kaki dan taring merah. Kedua mata segitiga yang suram itu menatap mata gadis itu yang ketakutan, memperlihatkan warna keserakahan yang tamak. Binatang roh tingkat 6, putar sungai ke bawah naga laut, pupil matanya sedikit menyusut, dan Zuo Fan tidak terkejut. Ya, ini bukan ular piton berbisa biasa, tapi naga air dengan darah naga di tubuhnya. Binatang roh semacam ini dilahirkan untuk menjadi raja. Bahkan di antara binatang roh tingkat 6, itu juga merupakan keberadaan tingkat atas. Bahkan jika kekuatannya dibandingkan dengan makhluk roh tingkat ke-7, itu tidak jauh lebih baik. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka Gunung Raja Binatang ini menyembunyikan naga dan harimau. Dan bahkan binatang roh ganas seperti itu ada. Bahkan lebih tidak terduga bahwa gadis kecil itu sangat beruntung berada di rumah. Tidak hanya dia berteleportasi ke tempat yang baik, dia jatuh langsung ke air. Itu adalah benda sialan yang jatuh ke mulut kalajengking beracun, ditakdirkan untuk diberikan sebagai makan siang. Itu benar-benar sedikit mendesah, sayangnya. Desis. Aku tidak menyadari aku memuntahkan sinsi merah. Dengan ekspresi kegembiraan di mata pintu air beracun, membuka baskom darahnya untuk menggigit gadis itu. Wanita itu gemetar ketakutan. Begitu dia menutup matanya, dia bergidik bersama, seolah-olah dia sudah mengakui nasibnya, tanpa ada keinginan untuk melawan. Pada saat ini, lingkaran emas dari pupil kanan Zuo Fan melintas dan datang kepadanya dalam sekejap, diikuti oleh kilatan lain, menyelamatkannya dari ketinggian. Kemudian, ada kilatan lain, benar-benar menghilang. Raksasa ganas banjir menggigit dengan keras, tetapi hanya minum seteguk besar air danau manis, dan giginya patah dan gemetar. Itu sudah benar-benar terpana. Bagaimana dengan orang? Ketika melihat sekeliling, masih tidak melihat satupun sosok, mau tak mau ia merasa lebih tercengang. Ini sama sekali tidak percaya bahwa seseorang dapat meninggalkan jangkauan pengindraannya begitu cepat. Lalu hanya ada satu jawaban, apakah gadis itu hanya ilusi? Dengan ledakan, ekor raksasa melonjak naik dari air, mencipratkan puluhan kaki air. Naga beracun menggaruk kepala segitiga besar dengan ekornya, dan matanya bingung. Hei, apa yang terjadi? Mungkinkah semakin tua dan mulai bingung? Di sisi lain, wanita itu menutup matanya rapat-rapat dan gemetar-gemetar dalam pelukan Zuo Fan, menunggu kematian datang.
Tetapi setelah menunggu beberapa saat, aku masih tidak merasa banyak, bahkan tidak sakit sesaat. Sebaliknya, dia merasa sedikit kedinginan, dan angin berdeguk terus meniup tubuhnya yang cantik. Gadis itu membuka matanya dengan hati-hati, tetapi dia melihat tubuhnya yang anggun, terletak di pelukan seorang pria berwawasan luas, terbang di langit. Zuo Fan tidak menyipitkan mata, wajahnya tegas, dan dia belum pernah melihat wanita ini. Tapi merasa bahwa wanita di pelukannya bergerak, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Kamu baik-baik saja, Murid tiba-tiba mengental, dan alis Zuo Fan bergetar. Menatap kosong ke arah tubuh anggun di tangannya, dia tercengang. Dia tidak memakai pakaian apapun. Wanita itu juga menatap Zuo Fan, dan kemudian melihat penampilannya yang ramping, pipinya langsung memerah, dan dia berteriak, "Ah, gangster, tutup matamu, jangan tonton. Kamu gangster. Kamu mengirimnya tanpa pakaian, apa maksudmu? Kapan gedung Huayu menjadi begitu terbuka? Apa Huayu Lao? Aku tidak tahu apa Huayu Lao Chao Feng Lo. Apakah kamu tidak menutup matamu? Bagaimana kamu bisa menonton? Omong kosong, dalam situasi ini, pria normal sedang bercinta kamu akan lihat, ada semacam pakaianmu. Kamu. Wanita itu tidak menyadari adanya stagnasi, dia menatap Zuo Fan dengan ganas, marah dan marah, bahkan di matanya. Ada air mata yang berkaca-kaca, dan aku hampir menangis, dan pipiku menjadi semakin merah tanpa menyadarinya.